Yang pertama tentu benar apa yang disampaikan, bahwa kita ini semua unik dan setiap cerita kehidupan kita adalah pelajaran buat diri kita. Setiap peran yang kita mainkan adalah latihan untuk kita menjiwai tubuh yang kita sedang mainkan. Hmm. Itu di tahap kita ada di kesadaran diri kita sebagai individu, Mas Hendra. Individu di semesta kecil. Tapi kalau Ya. kita misalnya mau jujur gitu ya, para pembaca mau jujur gitu ya, di saat semesta bicara atau Mhm. kemudian di dialog rahasia Ya. gitu, itu kan semacam kayak Bhagavad Gita yang diturunkan Ya. di akhir zaman gitu, Mhm. ibaratnya gitu Ya. ya. Mhm. eh Bagaimana Pak Wayan memaknai proses turunnya aliran itu gitu? Karena kan secara Ya. basic Pak Wayan ini sebenarnya bukan penulis gitu dulu, Ya. kan Mhm. dokter gitu. Ya. Terus kemudian gimana gimana itu Pak? Iya. Eh, dan saya baru sadar bahwa ketika dulu saya pertama kali menulis percakapan itu, saya hanyalah seorang pencari yang terlalu banyak membawa beban pertanyaan diri saya. Saya memang dari lahirnya dikisahkan sebagai seorang anak yang haus pada pengetahuan. Orang yang haus pada pengetahuan tentu punya banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan saya adalah orang yang pertanyaannya tidak akan terpuaskan jika jawabannya tidak masuk di akal. Gitu. Apalagi saya dunia SMA-nya memang orang fisika, jurusan fisika, masuknya kedokteran pula gitu. Dan dulu waktu dari SMP sampai SD sampai seterusnya SMA masih bantu-bantu kakak untuk ngajar matematika, ngajar fisika. Jadi kan orangnya orang-orang inilah gitu. Orang sains ya mencoba untuk sains gitu. Dan ketika saya ngumpulin pertanyaan hanya untuk dipermudah nanti kalau saya ketemu orang yang tepat, ya ternyata itu mengalir jawaban. Maunya nulis pertanyaan, mengalir jawaban. Tahun 2001 Februari 20. Tanggal 20 Februari 2001. Sejak itu Mas Hendra, sejak itulah saya terus-menerus mengalami automatic writing gitu. Jadi saya tinggal mempertanyakan, nanti tunggu jawabannya, jawabannya ngalir. Gitu. Itu yang saya selalu dapatkan. Sehingga bagi orang lain ketika nanya, ini referensinya dari mana? Saya susah bilangnya gitu. Susah mengatakannya dari mana gitu. Karena kalau saya katakan referensinya dari alam kan agak aneh juga kan. Ya, walaupun referensi dari alam itu kan banyak. Contoh Newton ketika kejatuhan apel, kemudian Benjamin Franklin ketika main layangan kena petir gitu. Kan banyak orang mendapatkan sesuatu dari alam. Bahkan ada terinspirasi dari alam mimpi gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa apa yang saya alami itu, kenapa saya harus mengalami itu sebagai orang logis? Supaya saya paham dan mengerti bahwa semua orang berpotensi untuk itu, Mas Hendra. Hmm. Berpotensi. Nah, potensi-potensi itulah yang nanti rencana ketika Mas Hendra mengadakan retret nanti di Jakarta tanggal 24, 25 ini. Itu yang mau saya bagikan ilmunya. Gitu. Hmm. Karena setiap orang di dalam itu sudah didampingi oleh Krisnanya sendiri. Oleh nabinya sendiri. Oleh utusan di dalam dirinya. Gitu. Untuk siapa? Untuk ngajarin si pikiran itu. Maka nanti saya sudah siapkan latihan-latihan. Sisi-sisi latihan untuk apa? Mereka, Latihan-latihan ya Pak ya? ya latihan. Langsung latihan-latihan, Iya, teori praktek gitu iya. ya Pak ya? Latihan mereka bicara pada egonya, sehingga tahu kapan harus menasihati ego. Si pikiran menasihati ego, atau si pikiran meminta sesuatu pada tubuhnya, atau si pikiran minta jawaban pada ruhnya. Nah, itu saya sudah siapkan contoh dan latihannya gitu. Harapannya apa? Satu ketika saya sudah tidak ada misalnya, orang akan bisa meneruskan. Ya kalau orang barat kan menyebutnya self talk gitu, self talk lah. Tapi kan semua orang tahu self talk. Tapi jarang kita praktekkan. Kapan kita bicara pada higher self kita, kapan kita harus bicara pada inner child kita yang mungkin terluka masa kecilnya dan harus kita hibur gitu. Nah kemarin saya pas di Denpasar ngisi acara tuh Mas Hendra.
Ketemu tuh salah satu peserta yang dulu ikut kita ngaji Rasul di Sentul. Oh iya iya iya, yang Nah, retret yang di Sentul di ya. Sentul. Dan dia datang karena banyak luka masa kecil yang belum terselesaikan dan itu dia bawa sampai sekarang. Nah, kemarin saya ajarkan memanggil masa kecilnya itu untuk bicara gitu. Nah, langsung belum mulai Mas, baru memanggil sedikit langsung nangis dia. Langsung nangis mengingat diri kecilnya itu. Saya ajarkan dia terus latih gitu. Supaya nggak terbawa lagi gitu. Nah, semua orang itu kita ini kan sama. Kita sama-sama manusia, sama-sama punya tubuh, sama-sama punya ego, sama-sama punya roh di dalamnya. Tentu memiliki kemampuan yang sama. Hanya yang satu melatih, yang satu belum dilatih gitu. Jadi kita semua memiliki peluang untuk berguru pada diri kita di dalam. Ya, masuk ke ruang keheningan, mencoba berdialog dengan diri kita di dalam, atau juga mungkin berdialog dengan semesta di luar diri kita. Gitu. Nah, itu yang akan kita banyak lakukan di retret nanti, Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin masih ada masalah dengan apa ya, semacam kayak trauma atau luka-luka batin di masa lalu, ini keempat narasumbernya tuh spesialisasinya salah satunya di bidang itu gitu. Nanti ada meditasi inner child, spesialis ada Mbak Amanda, ada Teh Feby, ada Cimimi gitu ya. Tapi yang menariknya Pak Wayan nanti ngisi 4 sesi gitu. Lainnya satu sesi semuanya. Jadi kita akan banyak belajar dari Pak Wayan Mustika. Ada melukat jiwa dan pikiran. Dan seperti yang disampaikan sama Pak Wayan, teori, praktek gitu ya. Nah, tapi Pak, yang menariknya dari sebuah retret, dari sebuah jeda, dari sebuah hening sejenak, itu kan memang tadi statement Pak Wayan, setiap manusia sudah memiliki krisnanya masing-masing gitu. Ya. Saya kemarin ngobrol sama salah satu teman, Ya. namanya Simbrand gitu ya. Beliau itu udah lebih dari 10 tahun mungkin nggak pernah nonton sama yang namanya sinetron, televisi, nggak pernah. Bahkan baca buku-buku karangannya orang lain juga nggak pernah gitu ya. Karena dia tidak pernah tertarik dengan apa tuh namanya, nggak pernah ingin menjadi orang lain gitu. Jadi Sim ini benar-benar seorang wanita yang dia hanya dia punya kesadaran bahwa setiap manusia tuh unik. Aku nggak perlu jadi pawayan. Aku nggak perlu jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu gitu. Dan dia sangat mencintai dirinya, Pak Wayan. Dia sangat mencintai dirinya. Dia selalu bersyukur setiap hari. Nggak mau baca bukunya orang lain, nggak mau nonton cerita hidupnya orang lain. Dan dia benar-benar mendapatkan bimbingan dari dalam gitu. Ya. Nah, apa yang mungkin bisa moral story dari cerita Sim ini, Pak Wayan? Yang pertama tentu benar apa yang disampaikan, bahwa kita ini semua unik. Dan setiap cerita kehidupan kita adalah pelajaran buat diri kita. Setiap peran yang kita mainkan adalah latihan untuk kita menjiwai tubuh yang kita sedang mainkan. Itu di tahap kita ada di kesadaran diri kita sebagai individu, Mas Hendra. Individu di semesta kecil. Sampai suatu ketika kita mencapai kesadaran diri kita sebagai individu di semesta raya. Maka ketika melihat cerita kehidupan orang lain, yang kita lihat bukan cerita kehidupan orang lain. Yang kita lihat cerita kehidupan kita. Karena kemanapun kita menoleh, itu adalah diri kita. Karena yang ada di dalamnya adalah diri kita yang lain. Ya, kita hanya sedang memainkan peran di mana semuanya adalah kita. Kebayang nggak Mas Hendra kalau Mas Hendra memainkan wayang sebagai dalang? Ya, semua yang dimainkan itu adalah permainan si dalang itu sendiri. Tapi dalam peran dan wayang-wayang yang berbeda. Tapi kalau kita ada di dalam satu peran wayang itu, tentu akan kesadaran itu yang dipakai, bukan kesadaran si dalang. Nanti akan tiba saatnya melihat peran apapun yang kita lihat peran diri kita di situ. Nah, sehingga dari situlah kita bisa ini yang disebut dengan unity consciousness, Mas Ed. Oh, Ketika unity consciousness ini tercapai,
kita ketika belajar pada orang lain, tidak untuk menjadi diri orang lain, tidak. Untuk menjadi diri kita yang sebagiannya ada pada dia. Sebagiannya ada pada dia. Iya, pada akhirnya dia tetap juga menggali, belajar dari orang lain juga gitu. Tapi kan Ya. prinsipnya itu kadang menampar kesadaran kita. Iya Ya. juga ya. Selama ini tuh kita menghabiskan energi Ya. untuk kita itu pengen jadi orang lain Nah, gitu. itu. Dan akhirnya Pak Wayan, 1-2 hari setelah saya diskusi sama Shim, cukup masif kan. Ya, ya. Kadang kan kalau kayak orang kayak saya itu kan yang dipikirkan banyak gitu ya. Ya, ya, ya. Kadang ketika kemudian misal mau ke Bali gitu, malam tuh mesti, aduh, akhirnya kan tidurnya kan mesti telat kan. Ya, ya, Akhirnya capek dan lain sebagainya Ya. gitu. Itu selalu Pak, setiap mau berangkat kemana-mana gitu ya, Ya, apalagi ya, pas berangkatnya pagi gitu, malam mesti susah tidur gitu. Ya. Saya pakai teknik narasumber A, gagal. Teknik narasumber B, gagal. Teknik narasumber C dan seterusnya gagal gitu. Terus akhirnya, ngapain ya? Aku bingung-bingung pakai caranya orang lain. Toh, tubuhku selama ini selalu mendengar kata-kataku gitu. Ya. Saya cukup bilang gini, Pak. Ya. Batin aja, tidur, 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 tidur. Dan akhirnya pagi bangun gitu. Dan selalu begitu. Akhirnya saya jadi, iya ya, setiap orang tuh unik loh. Ya. Ngapain juga harus jadi orang lain gitu. Gimana tuh, Pak? Persis. Kalau Mas Hendra melihat zebra itu kita tahu bahwa dia bergaris-garis. Iya. Tapi ketika kita memperhatikan, tidak ada satupun garisnya yang sama antara zebra satu dengan zebra lain. Iya, iya. Dia unik dengan sendirinya gitu. Bahkan ketika satu pohon ada jutaan daun, setiap daun itu tidak sama dengan yang lainnya, satu pohon. Nah, ini tentang keunikan. Makanya seperti Mas Hendra cerita tadi, ini semua jari, tapi ini jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, tidak ada yang sama, sebutannya beda-beda gitu. Kalaupun dia sama, ini namanya jari dari tengah tangan kiri, jari tengah tangan kanan, selalu ada yang membedakan mereka. Nah, sama dengan itu. Ketika kita belajar kepada orang lain, kita hanya ingin mengenal diri kita yang ada pada level yang ini. Tapi tetap kita nggak boleh menjadi dia. Nggak boleh menjadi dia. Karena kita hanya mengumpulkan rasa, pengetahuan, pengalaman dari diri kita sendiri. Saya jadi ingat dengan cerita seorang biksu. Biksu itu menceritakan banyak hal tentang perjalanan penemuan dengan Tuhan gitu. Terus tiba-tiba seorang anak muda muridnya bertanya, Guru, kalau guru pernah ketemu sama Tuhan dan bisa, nanti silahkan minta tolong dibantu, sampaikan ini sama Tuhan gitu. Terus biksunya bilang, ya saya akan bantu, tapi tolong kamu kencing dulu. Gitu. Saya nggak pengen kencing guru. Iya, aku yang pengen kencing, kamu tolong kencing dulu. Gitu. Loh maksudnya guru gimana? Ya kamu mewakili aku kencing gitu. Nggak mungkin lah gitu. Masa aku yang mewakili guru kencing gitu. Oh ya, nggak bisa ya. Kalau mewakili aku kencing aja kamu nggak bisa, terus kamu nyuruh aku ngewakilin kamu ketemu Tuhan. Gitu. Artinya, setiap orang harus menemukan itu pada dirinya. Gitu. Nah, kita ke sini semua dalam ruh ini kan untuk mengalami kita, mengalami diri ini. Supaya nanti dari kita yang tidak percaya diri menemukan kepercayaan tentang diri kita. Nanti lewat lagi menemukan diri kita yang ada pada semua. Ya. Tapi sebelum kita melihat diri kita yang ada pada semua, lihat dulu diri kita yang ada pada ini. Jangan sampai buru-buru belum kenal diri tiba-tiba ingin melihat diri kita yang nggak nyambung. Akhirnya apa? Aku ingin jadi seperti itu. Yang ini belum dapat. Gitu. Nah, boleh saja kita menjadi Christopher Reeve ya namanya. Yang kemudian menjadi Superman di film itu. Tapi kan dia tetap harus jadi Christopher Reeve dulu sebelum jadi Superman. Gitu. Ya. Untuk memainkan peran orang lain. Kalau dia tidak kenal dirinya, bagaimana dia memerankan orang lain. Setiap dalang itu kan kenal karakternya sendiri dulu. Supaya terekspresi keluar menjadi karakter wayang-wayang yang dia mainkan. Nah, jadi ketika kita belajar, oh ada guru kayak gini, guru kayak gini, guru kayak gini. Tapi pada ujungnya, kita harus menjadi diri sendiri, Mas. Mau kita beli bahan makanannya dari manapun, shape-nya ya tetap shape ini, shape A, shape B, shape C gitu. Masakannya pasti hasilnya beda-beda. Sama kayak saya nulis buku, Mas Hendra.
awal-awal saya nulis buku kan juga dipengaruhi oleh bacaan-bacaan. Artinya gaya penulisannya dipengaruhi oleh bacaan. Sampai suatu ketika gaya penulisan itu hilang. Lebur menjadi gaya yang mungkin di tempat lain berbeda gitu. Bahkan ketika menulis dialog spiritual, itu, dialog rahasia sekarang, orang menyangka saya habis baca buku Conversation with God. Saya malah nggak tahu. Saya malah nggak tahu. Mungkin ada kemiripan bagi orang yang sudah membaca gitu, tapi saya nggak pernah. Nah, seperti itu Mas Hendra. Oke.